saya memang jarang sekali menceritakan, tapi bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini tetap berhubungan kuat dengan makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, yang kedua ini adalah apakah Bapak atau suami Ibu Darina ini pernah punya pegangan, yang pertama punya pegangan ilmu, ya, ilmu yang sering dibaca, diamalin, ya baca-bacaan ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling tidak saya sukai ini memang Kalau diperhatikan Ustadz ya, sebenarnya tujuannya itu baik sebenarnya Ustadz ya. Seperti ketika ditanya itu agar rezekinya lancar gitu kan. Kalau yang ada di pinggir pantai itu agar ikannya banyak gitu kan dan lain sebagainya. Sebenarnya niatnya baik, tetapi cara-caranya iya, memang betul. Jadi kalau boleh saya terangkan sedikit nih, ini sudah mulai kita bermain ke arah bagaimana sih kok bisa kayak mamanya Dai Umar tadi bercerita di maaf nih, disedekain laut, maaf nih bagi saudara-saudara kita yang ada di pantai, bukan berarti ini menyindir, tidak, coba kita berpikir aja. Kalau memang itu niatnya agar ikannya banyak, kan gitu ya. Kemudian ada maaf saya nggak tahu ya apa sedekah laut, apa saya nggak tahu persis. Sehingga ikan itu bisa di daerah sana ngumpul. Yang kita pikirkan adalah yang ngumpulin siapa, kan begitu ya. Yang ngumpulin siapa? Kalau Allah Ta'ala sendiri sebenarnya ada sunatullah yang menjadikan ikan itu akan tiap kali musim ini dia datang, pasti. Itu sunatullah. Tetapi kalau ada yang memaksa, kalau kita pakai baca-bacaan mantra-mantra, ikan itu kayak ada yang memanggil. Nah yang memanggil siapa? Jujur kalau boleh saya ceritakan, biasanya yang memanggil itu para jin. Jadi jin inilah yang akhirnya menjadi penolong kita. Nah ini yang kita anggap musyrik. Iya. Walaupun niatnya baik untuk menambah income umpamanya. Niatnya loh ya, tapi sebenarnya karena cara-caranya yang tidak ada dalam tuntunan. Ayo kita kerjakan melalui salah satunya adalah sholat. Dengan doa yang baik. Mudah-mudahan itu akan lebih berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik perbincangan kita, akan tetapi di luar sana sudah terdengar sayup-sayup suara azan, makanya kita akan rehat sejenak tentunya setelah lantunan ayat suci berikut ini. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Bengkel Hati. Ustadz, ini perbincangan kita semakin menarik sebenarnya ya. Tapi ini sudah masuk pada segmen tanya jawab. Nah, bagi pemirsa yang ada di rumah ingin bergabung bersama kami, ingin berkonsultasi, kami buka layanan telepon di 021 877 80082 atau di 840 1501. Ya, sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Dari Lina di Kepulauan Riau. Dari? Bintan. Iya. Lina. Dari Lina ya? Lina, Lina. Dari Lina di Kepulauan Riau. Silahkan yang mau ditanyakan langsung sama Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya yang mau nanyakan yang sakit suami saya. Ya, dia silakan. udah 2 tahun, pertamanya udah 2 tahun, tapi pas parahnya tuh udah 1 tahun. Dia udah operasi, dia kerasanya sesak napas tapi pas mau tidur aja. Jadi kayak orang lupa napas gitu Ustaz. Oh iya. Tapi malam aja dia. Oh, jadi sesak napas. Dia udah operasi hidung tahun kemarin. Operasinya operasi apa, Bu? Iya,
sesak napas ketika pas mau menjelang tidur aja. Jadi dia nggak bisa tidur kan, jadi begadang gitu. Jadi mungkin kondisinya makin sini makin drop gitu. Nah Oh, terus tahun-tahun kesini operasi nggak ada perubahan. Terus udah cek semua, udah ke lab, terus udah ke spesialis paru, ke spesialis dalam, juga nggak ada penyakitnya gitu Ustaz. oh nggak ada penyakit. Masih sampai sekarang. Iya, Ibu Darina kalau nggak salah saya dengar ya. Em, Kata dokter jantungnya bagaimana jantungnya? Oh jantungnya sehat, di EKG sehat. Oh sehat Tapi ya? terakhir sih ada melayang-melayang gitu ya, terakhir-terakhir ini kayaknya kayak entah vertigo atau mungkin ya, tapi yang pasti dia ada kolesterol aja. Iya, kalau memang sesak nafas pada waktu tidur kemudian sudah check up ke lab, kemudian dianalisa oleh dokter, insya Allah tidak ada masalah. Itu memang kita harus berpikir yang lebih agak dalam lagi, berarti kalau dokter biasanya menceritakan itu tentang psikologis ya, sakit yang disebabkan oleh pikiran, tapi intinya bukan cuma pikiran. Satu hal yang harus diketahui dari suami Ibu Darina, yang pertama insya Allah ya, ini insya Allah ya, yang pertama beliau apakah ada kejengkelan atau unek-unek atau persoalan masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan, baik masalah tersebut dengan ayah atau ibu beliau atau dengan Ibu Darina sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini memang saya memang jarang sekali menceritakan, tapi bagaimanapun juga kita hidup di dunia ini tetap berhubungan kuat dengan makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah yang kedua ini adalah apakah Bapak atau suami Ibu Darina ini pernah punya pegangan, yang pertama punya pegangan ilmu ya, ilmu yang sering dibaca, diamalin, ya baca-bacaan ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling tidak saya sukai, ini memang ada orang lain berbuat dolim melalui teluh atau melalui sihir. Itu yang paling tidak saya sukai. Maksudnya tidak saya sukai adalah saya itu jarang bercerita ya. Nah Ibu Darina dari mana? Yang pertama adalah apakah suami ibu itu termasuk orang yang pendiam, kalau ada masalah itu jarang diceritain. Kemudian sampai saat ini masih ada masalah dengan kedua orang tua atau Ibu Darina, pertama. Yang kedua adalah beliau sering dulunya punya amalan-amalan tertentu yang diamalin. Ya, mungkin kalau dari itu orang tua mungkin ya, tapi mungkin nggak cerita. Cuman kalau kayak amalan itu, ya ada sempet ruqyah juga sih Ustadz ya, tapi mungkin yang cerita ada keluar, mungkin karena suami saya pun nggak percaya gitu akan hal-hal yang seperti itu. Tapi di ruqyah tuh jelas satu ada bukannya fitnah ya, ada gitu maksudnya kerjaan orang lain, katanya sih gitu. Oh iya, iya sudah. Ruqyah memang ada tuh seperti itu gitu. Oh iya, iya Ibu. Kalau masalah amalan-amalan juga sih kayaknya ada juga. Iya, berarti ini bertumpuk-tumpuk ya di dalam. Jadi Ibu, yang pertama adalah selesaikan masalahnya suami dengan orang tua, benar-benar harus dibicarakan. Karena bagaimanapun juga menyimpan kejengkelan, menyimpan apa yang menjadi kemarahan dengan orang tua itu insya Allah berakibat sangat cepat sekali, sangat cepat. Itu yang pertama, selesaikan. Yang kedua, mohon dilepas. Seluruh makhluk yang ada dalam tubuh itu mohon berdoa pada Allah Ta'ala untuk dilepas oleh Allah. Nah, salah satu doanya yang harus beliau lantunkan adalah yang pertama, ya Allah jika sakit di dadaku dan pada waktu saat saya tidur sesak menyerang pada dadaku, jika itu disebabkan karena salah dan dosaku, sering jika ada masalah dengan kedua orang tuaku, aku simpan, aku diamkan dan berbulan-bulan tidak saya ceritakan. Saya mohon ampun kepadamu. Kemudian yang kedua, ya Allah jika di dalam tubuhku khususnya dadaku banyak sekali mantra-mantra atau amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini kuncinya di sini.
amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Quran atau sunnah Rasul, jika itu salah di hadapanmu, aku mohon ampun kepadamu. Nah, baru yang doa terakhir, aku mohon agar seluruh amalan yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam, aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhku. Amin. Itu doanya. Kemudian doa terakhir, mohon diberi kesembuhan oleh Allah. Ibu Darina, saya mohon nanti sampaikan dengan suami nasihat saya, mudah-mudahan kalau suami ikhlas, suami mau menjalankan semata-mata karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan dan bahkan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya. Makasih Ustadz. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita beri kesempatan Ustadz untuk yang hadir di sini untuk bertanya. Ibu Siti Rahayu dari Majelis Taklim Istiqomah. Ada orangnya? Ya, berdiri Ibu. Tolong mic-nya.